Ya, betul. Kalau gue jadi Ridwan Kamil, ya udahlah. Mama mau apa? Saya laki-laki. Iya, itu pernah saya tidurin. Kalau mama nggak terima, ya udah kita pisah. Jantung. Lagi. Susah amat. Kalau gue ya, kalau gue. Kalau dia. Gue kan udah pengalaman di situ. Gue udah masternya. Kalau menurut gue, Pak Ridwan Kamil harus mencontoh Bang Firdaus gitu. Sebagai laki-laki tuh harus gentle gitu loh, ngomong ya ke istrinya. Ya saya pernah tidur sama cewek itu gitu. Ya gimana gitu kan. Kalau kita masih bisa lanjut ya lanjut. Kalau enggak ya udah gitu kan. Ya udah apain. Kita nggak usah munafik kan gitu. Bener. Kalau gue lebih parah lagi dari Ridwan Kamil kalau gue. Sawahnya. Nggak pernah ya. Karena gue semuanya kan gue sejahterakan. Wis. Udah jangan ribut ya. Kita pisah nih rumah nih mobil kan gitu. Wis, main cantik lah ya. Iya. Cari lagi laki-laki yang bagus ya. Ini nih baru laki-laki ya. Pisahnya tuh dengan cara baik-baik gitu loh. Yang ngasih apa yang dia mau gitu kan. Setelah itu udah anggap aja kita nggak pernah ketemu gitu. Tentunya kunci keharmonisan itu ya satu saling percaya ya. Saling percaya ini penting nomor satu. Kalau saya lagi nggak ada, istri percaya saya sesuai dengan apa yang dilakukan. What? Kalau istri nggak ada, saya juga yakin ya. Kedua. Oke, ini gue tertarik sama ada yang komen ini. Kalau saya nggak ada berarti saya lagi sama si Lisa. Bukan begitu Pak? Bener. 4 tahun yang lalu sebenarnya sudah berkonflik juga dengan Lisa ini. Karena si Lisa ini mendapatkan uang dari RK ya untuk biaya hidupnya ya. Tapi harus mengatakan bahwa anak itu bukan anak bapak RK gitu. Ya mungkin karena uangnya sudah habis yang dulu dikasih ya, makanya sekarang keluar-keluar lagi ya menuntut hak anak gitu ya kan. Saya datang untuk menggugurkan. Bagaimana caranya menggugurkan? Saya datang baik-baik untuk meng-USG dan memberikan sejumlah uang untuk dia hidup. Oke, di video kali ini kita masih membahas persoalan dugaan perselingkuhan antara Bapak RK Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ya. Karena semakin kesini kasusnya itu semakin semakin memanas ya. Karena si Lisa juga tak gentar ya, meskipun mendapatkan cibiran dari netizen-netizen yang mungkin mendukung Bapak RK ya kan. Kalau gue lihat si Lisa semakin kesini semakin buka-bukaan gitu ya. Karena mungkin sudah semakin resah ya kan. Memang sih awalnya dia sendiri yang ngebuka, tapi tujuan dia juga ingin memperjuangkan hak anaknya katanya sih. Oke, ini menarik. Kemarin si Lisa Mariana ini belak-belakan ya, tempat pertama kali mereka bertemu gengs. Ini juga viral gitu ya. Si Mariana juga belak-belakan tempat itu adalah Wyndham gitu. Wyndham atau Wyndham ya. Akhirnya si Lisa ini membongkar gitu loh, bahwa tempat itulah yang menjadi saksi pertemuan mereka berdua gitu. Awalnya gue juga bingung nih, Wyndham apa sih Wyndham? Setelah dicari-cari ya kan, ternyata Wyndham ini adalah hotel gengs ya. Kalau dari klarifikasi Pak Ridwan Kamil, jadi mereka kan bertemu hanya sekali gitu loh. Itu pun hanya membicarakan soal biaya perkuliahannya. Mungkin gak sih pertemuannya itu di hotel gitu loh. Ngapain ketemu di hotel gitu loh. Kan dia punya rumah ya kan. Kalau ketemu di hotel kan kesannya agak lain gitu kan. Karena si Lisa juga sudah resah dengan tuduhan-tuduhan yang gundik lah segala macam. Akhirnya dia ya udahlah, buka-bukaan aja dia. Kita coba lihat story-nya si Lisa. Netizen juga banyak yang bertanya ngapain di Wyndham gitu loh. Nah ini adalah story dari si Lisa Marlina ya. Gundak-gundik. Nih beneran gue jadi gundik. Sekalian aja buka semua gitu kan. Nah dia udah resah kayaknya ya. Karena selalu dituduh gundak-gundik. Ya udahlah akuin aja gitu kan. Gimana ya gengs? Dia kan hanya mengatakan yang sebenarnya kan. Dia hanya memperjuangkan hak anaknya ya kan. Kita juga nggak tahu sebatas apa sih hubungan mereka berdua gitu kan. Apakah sebatas hanya memberikan beasiswa ya kan kepada cewek bohai. Cuma aja sih ya. Kan banyak juga tuh orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan biaya kuliah ya kan. Kenapa yang seperti ini yang bohai gampang banget dapat beasiswanya gitu loh. Lisa Marlina juga mengatakan bantuan kuliah, dia mempertanyakan gitu loh. Di Wyndham ngapain Pak? Gitu kan. Jadi seolah-olah dia itu ingin memberitahu kita semua ya. Di hotel ngapain gitu loh, ya kan? Ya ini biar netizen berpikir ya, sekedar bantuan kuliah
dia bilang kan. Capek banget saya dihujat fans fanatik bapak katanya. Lebih baik buka-bukaan sekalian. Nah bener kan, si Lisa ini sudah resah ya dengan hujatan-hujatan dari fans beratnya si bapak Ridwan Kamil gitu. Dan akhirnya ya udahlah buka-bukaan sekalian gitu kan. Dan sampai sekarang Pak RK juga belum preskon ya untuk mengklarifikasi secara langsung ya. Lisa juga belum gitu. Jadi dari pihak Lisa juga belum preskon, dari pihak Pak RK juga belum preskon gitu. Jadi sama-sama belum muncul nih ke publik gitu kan. Ya mungkin keadaan di belakang layar Pak RK ini lagi genting ya dengan istrinya karena ya dari permasalahan inilah ya kan. Dan menariknya di sini ada Firdaus Oil yang ikut nimbrung dari masalah ini guys. Tapi di sini gue sepakat sama Bang Firdaus ya. Karena kalau menurut gue di sini Bang Firdaus ini logikanya itu masuk banget gitu loh. Pak Ridwan Kamil ini mendapatkan sentilan dari Bang Firdaus Oil ya. Kali ini gue setuju banget sama Bang Firdaus. Nah oke, kita langsung aja ke videonya Bang Firdaus ya. Gue bukan masalah dia hamil atau enggak. Lu udah pernah tidur belum sama cewek itu? Kan gitu. Kalau lu udah pernah tidur, bini lu sekarang yang tersiksa batinnya. Kenapa? Karena lu hianatin kan gitu. Jadi artinya Ridwan Kamil ada 2 ancaman hukum. Yang pertama hukum sosial, yang kedua hukum negara. Ya betul. Kalau gue jadi Ridwan Kamil, ya udahlah. Mama mau apa? Saya laki-laki. Iya itu pernah saya tidurin. Kalau mama nggak terima ya udah kita pisah. Jantung. Lagi susah amat. Kalau gue ya, kalau dia. Gue kan udah parah di situ. Gue udah masternya, jadi ya udah apain? Kita nggak usah munafik kan gitu. Bener. Kalau gue lebih parah lagi dari Ridwan Kamil kalau gue. Sawahnya. Nggak pernah ya, karena gue kan gue semuanya kan gue sejahterakan. Wis. Udah jangan ribut ya. Kita pisah nih rumah nih mobil kan gitu. Wis, main cantik lah ya. Gue cari laki-laki yang bagus ya. Ini nih baru laki-laki ya. Pisahnya tuh dengan cara baik-baik gitu loh. Yang ngasih apa yang dia mau gitu kan. Setelah itu udah anggap aja kita gak pernah ketemu gitu. Kalau menurut gua, Pak Ridwan Kamil harus mencontoh Bang Firdaus gitu. Sebagai laki-laki tuh harus gentle gitu loh ngomong ya ke istrinya. Ya saya pernah tidur sama cewek itu gitu. Ya gimana gitu kan. Kalau kita masih bisa lanjut ya lanjut. Kalau enggak ya udah gitu kan. Kalau memang itu terjadi ya udah akuin saja lah ya kan. Kalau menurut gue sih gak usah terlalu ngotot untuk mengembalikan nama baiknya gitu loh. Karena memang udah terjadi gitu kan. Harusnya main cantik kayak Bang Firdaus ya. Karena dia udah masternya katanya kan. Dia punya nih tapi mainnya cantik gitu kan. Walaupun ada simpenan ini harus diselesaikan dengan baik-baik gitu kan. Kalau menurut gue logika Bang Firdaus kali ini masuk banget sih, gue setuju gitu. Kali ini gue setuju sama Bang Firdaus ya. Nah mungkin ya gue gak jauh juga sih ya permainan Pak Ridwan Kamil ya kan. Kalau memang benar ya kok sampai bisa gitu kan. Sekarang si Lisa ini menuntut hak anaknya gitu. Jadi seperti yang kita tahu kan, katanya kan kasus ini kasus yang didaur ulang. Jadi 4 tahun yang lalu sebenarnya sudah berkonflik juga dengan Lisa ini. Karena si Lisa ini mendapatkan uang dari RK ya untuk biaya hidupnya ya. Karena tapi harus mengatakan bahwa anak itu bukan anak Bapak RK gitu. Ya mungkin karena uangnya sudah habis yang dulu dikasih, ya makanya sekarang keluar-keluar lagi ya menuntut hak anak gitu ya kan. Oke, ini ada video dari Pak Ridwan Kamil yang kalau menurut gua ngedabrus sih ya omongannya. Karena nggak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu loh ke istrinya. Karena image dia kan selama ini baik ya, keluarganya harmonis, romantis ya kan. Tapi itulah gengs ya. Bener kata orang-orang, kalau kita melihat ada hubungan rumah tangga yang diumbar-umbar, wah so romantis lah. Padahal di belakang layar itu justru malah berantakan gitu loh. Yang ditunjukkan Bapak RK ini kebalikannya ya justru. Biar terlihat kalau Bapak RK ini tidak macem-macem di luar gitu kan. Kalau misalkan dia berhari-hari nggak pulang ya kan. Jadi istri nggak curiga ya kan. Padahal mampir ke Gundik. Oke, langsung aja ke videonya. Gedabrus sih kalau menurut gue. Tentunya kunci keharmonisasi itu ya, satu saling percaya ya. Saling percaya ini penting nomor satu. Kalau saya lagi nggak ada, istri percaya saya sesuai dengan apa yang dilakukan. What? Kalau istri nggak ada, saya juga yakin ya. Kedua, Oke, ini gue tertarik sama ada yang komen ini. Kalau saya nggak ada, berarti saya lagi sama si Lisa. Bukan begitu Pak. Bener. Kalau Pak RK ini lagi nggak di rumah berarti saya lagi sama
Lisa. Kita harus kreatif dalam menjaga keharmonisan. Karena 20 tahun menikah, kami 20 tahun, pasti ada naik turun kan. Caranya itu bikin kegiatan yang tidak selalu rutin, yang berbeda, bikin surprise ya di sela-sela waktu, dan bagaimana juga kita mengajak keluarga ini sebagai entitas yang selalu menjadi kebetahan energi gitu, dibikin kangen. Terus yang terakhir, kita sering pelukan itu minimal 20 detik. Jadi kalau pelukan 20 detik ke 15, biasanya ada hormon oksitoksin ya. Serah lu lah Pak, mau apa? Sekarang mah tugas Anda membuktikan ya. Untuk tes DNA itu biar jelas ya, biar kepercayaan publik ini kembali lagi ke Anda gitu. Simpel aja, kalau memang itu bukan anak Pak RK, ya udah tes aja gitu kan, tes DNA gitu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab gitu kan, apapun yang terjadi gitu loh. Kalau menurut kalian gimana, gengs? Karena ini mungkin juga udah jalan takdirnya Pak RK ya, supaya menjadi manusia itu jangan munafik gitu kan. Karena selama ini yang ditampilkan dia itu adalah ya yang menjadi inspirasi semua ya kan. Bahwa kalau rumah tangganya itu baik-baik saja, romantis, apa yang dikatakannya itu kan. Ternyata ketika yang diduga selingkuhannya Pak RK ini muncul, meminta hak anaknya gitu loh. Ini luar biasa sih ya, selingkuh tapi sampai punya anak gitu. Jangan-jangan udah nikah siri gitu kan. Karena mungkin nama baiknya ini terancam ya kan. Jadi ya sampai sekarang Pak RK ini tetap aja kekeh tidak mengakui kalau anak itu bukan anak si Pak RK gitu. Karena kalian tahu lah ya, si Lisa sekarang kan banyak juga dihujat netizen, dan akhirnya ya udahlah dia nekat aja, sekalian aja buka-bukaan gitu. Karena dia juga udah biasa buka-bukaan juga sih ya kan, sampai kebobolan lagi. Kalau pesan dari Bang Firdausi ya, jadi laki-laki harus gentle gitu, harus berani gitu kan. Kalau memang sudah pernah tidur sama si Lisa, katakan saja gitu loh. Jadi nggak perlu ribet nyari pembenaran, nyari biar nama baiknya terjaga. Ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah, aib Anda dibuka gitu loh. Nggak mungkin kan nggak ada campur tangan sama yang kuasa gitu kan. Karena semua ini juga sudah takdir dari yang maha kuasa gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah ngelak-ngelak lagi. Karena ini adalah teguran kan. Ya karena mungkin kurang main cantik kali ya. Oke, ini terakhir ada nih yang katanya ini temennya si Lisa ya. Dia preskon yang membantah semua bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Lisa gitu loh. Terus dia tuh membantah kalau anak itu bukan anak Pak RK gitu loh. Nah, gue juga tergelitik nih melihat preskon si, ya kalau menurut gue sih suruhan dari Pak RK ya. Perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Ya mungkin saja gitu. Jadi gini, nah dia jadi berkata kayak ada surat pernyataan bahwa anak itu bukan anak Pak RK ya. Kok sampai segitunya gitu, sampai bikin surat pernyataan segala macam gitu kan. Ya namanya pejabat ya kan. Jadi ya biar, karena waktu itu lagi menjabat sebagai gubernur, kalau sampai beritanya ke up kan bahaya kan. Jadi ya udahlah ditutup mulut aja gitu. Dengan dikasihnya uang. Yang ngasihnya nih bocah ini juga yang ngasih. Kita lihat. Dia sebagai perantara, gengs. Tidak ada, itu semua bohong. Bahkan saya dikasih es teh manis waktu itu oleh ibunya. Itu kan di kampungnya dia itu kan di kampungnya dia. Saya cuma berempat, dia bisa aja berteriak saya maling, saya apa, tapi tidak kan. Mungkin ada nggak sih yang sebagai bukti kuat gitu Pak dari surat perjanjian tersebut, mungkin bisa ditunjukkan? Nanti akan saya tampilkan, silakan dia tampilkan dulu bukti dia, itu adalah peluru saya. Ayo, memang ada isi surat perjanjian itu terkait nafkah untuk si anak dari... Tidak, itu hanyalah kebijakan dari Bapak sendiri. Kebijakan untuk apa? Biaya hidup? Tidak. Kenapa masih sampai sekolah emang anaknya?
Karena kadang-kadang kan itu rumornya akan dibiayai juga sekolahnya nanti. Oh, tidak. Terlalu banyak halusinasi ya. Menurut saya, terlalu banyak yang dibohongi. Menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan dia bilang saya datang untuk menggugurkan. Bagaimana caranya menggugurkan? Saya datang baik-baik untuk meng-USG dan memberikan sejumlah uang untuk dia hidup. Bagaimana caranya? Terus apa urusan Anda datang? Gini, apa urusannya dia gitu kan? Anak-anak si Lisa ngapain lu ngurusin nganterin USG segala macam terus ngasih duit lagi ya kan? ini lucu banget sih kalau menurut gue lucu banget sih. Tujuannya untuk apa gitu loh? Ya kalau memang itu bukan anak Pak RK, ngapain berjuang nyuruh Anda untuk nganterin USG lah, ngasih duit lah untuk apa? Katanya kan untuk biaya hidup kan. Nggak nyambung gitu loh. Ini sebenarnya kejadian dan peristiwanya gue juga nggak ngerti gitu loh. Di waktu yang sama atau sudah rentan waktu yang udah berjarak gitu kan. Harus diceritakan kronologi peristiwanya dari awal pertemuan sampai yang diceritakan si ini ya. Kalau menurut gue ini sih utusan dari Pak RK ya. Karena ini adalah tangan keduanya Pak RK lah bisa dibilang ya kan. Karena dia kan dituduh akan menggugurkan ya kan. Tapi ternyata dia kalau dari pengakuan dia mengantarkan USG dan ngasih sejumlah uang untuk hidup. Ya berarti kan dibiayain dong hidupnya, ya kan? Untuk apa? Kalau memang bukan anaknya kok sampai dikasih uang segala macem ya kan? Kalau menurut gue sih nggak masuk akal juga sih ya. Dia datang ujuk-ujuk pengen USG anaknya si Lisa ya kan? Tapi kalau dari pihak Lisa dia ditawarin untuk menggugurkan anaknya gitu. Kalau dari pengakuan si cewek ini katanya hanya nganterin USG aja gitu loh. Dan sekaligus memberikan sejumlah uang. Dia ditanya berapa nominalnya gitu. Tapi dia nggak menjawab ya kan. Tujuannya untuk apa? Katanya untuk biaya hidup. Ya gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.